Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali mau bahas tentang gimana caranya dapat omset puluhan juta per hari dari TikTok affiliate. Karena buat yang pemula pengen jalanin TikTok ya, itu pengen banget omsetnya gede, bisa tembus di 2 digit minimal. Karena memang kalau untuk teman-teman yang mulai sekarang ya, itu udah beda banget di TikTok tuh sudah mulai banyak persaingan, terus mulai konten-kontennya juga udah pada bagus, kreator-kreatornya yang lama udah jago-jago, udah gede gitu ya. Tapi masih banyak peluang kok, teman-teman. Jadi nggak jamin ya untuk teman-teman yang masih baru, yang mungkin banyak yang tanya juga, nih TikTok affiliate masih potensial atau enggak ke depannya, masih banget ya teman-teman. Ya semua itu tergantung dari actionnya teman-teman ya. Kalau kalian benar-benar niat jalan ini, pasti gampang banget untuk nyampe omset di 2 digit pertamanya. Oke, langsung aja. Yang pertama tuh kalian perbanyak aja varian kategori produk. Ini dulu saya ngalami sendiri karena saya terlalu idealis. Jadi saya dulu ngertinya ya kalau di TikTok tuh harus fokus satu niche, satu topik. Jadi kalau akun A ini harus dikenal sebagai kreator reviewer elektronik khusus gitu ya. Nah, itu untuk saat ini nggak begitu berlaku ya, kecuali kalian emang udah jadi pengen influencer besar, terus kalian emang khusus ya bahas tentang gadget kayak David Gadgetin itu silahkan ya. Tapi kalau untuk buat teman-teman yang masih pemula, jalanin affiliate ini di awal, saran saya mending kalau sekarang tuh kategori campur aja nggak masalah. Karena sekarang untuk di TikTok ya, untuk niche sama kategori produk itu nggak begitu pengaruh. Justru ini dulu saya karena keyakinan yang terlalu kuat ya. Jadi kalau akunnya terlalu fokus nggarap satu niche itu malah jadi beban sendiri, apalagi untuk akun-akun baru. Ya karena teman-teman nggak bisa ngikuti apa yang lagi tren, nggak bisa, dan produk sampelnya mungkin terbatas. Nah ini yang bikin omset kalian tuh jadi susah naik. Ini saya juga ngalami. Dulu awal-awal elektronik bagus ya, cuman kalau kondisi ekonomi lagi kurang bagus, nah ini jadi bencana ya buat teman-teman yang terlalu fokus di satu kategori. Itu pasti omsetnya juga ikut drop. Makanya saran saya walaupun kalian pakai akun yang sama, satu akun ya, itu kategorinya campur nggak masalah. Karena udah banyak juga yang udah buktiin teman-teman yang lain tuh malah, saya kadang heran ya, saya yang sudah lama di TikTok Affiliate ini ada kreator baru, dia tuh omsetnya udah langsung puluhan juta, bahkan di bulanannya bisa sampai 1 M. Nah, kalau dia mati akunnya itu emang jualannya malah macam-macam, jadi nggak cuma fokus satu kategori. Nah, akhirnya saya bener ya, saya buktikan, saya ngonten untuk produk-produk yang kebutuhan rumah tangga, saya juga heran dan kaget. Oh, ternyata pernah nge-review cuman alas stiker gitu ya, itu dalam waktu 1 hari ya, posting pagi, siangnya itu udah kejual. Jadi emang ternyata segampang itu ya kalau kalian jualin produk-produk yang simple, yang nggak ribet kayak elektronik. Di elektronik kalian jualan headset, itu kalau di saya ya, itu sebulan bisa kejual 2 itu udah lumayan untuk video-video baru. Ya karena memang untuk elektronik itu susah dan ribet untuk bikin reviewnya. Emang ada tantangan sendiri setiap kategori produk itu. Terus yang kedua, manfaatkan kuota sampel gratis ya. Karena kalau kita affiliate udah jalan ya, kita tuh butuh sampel terus. Bahkan tiap hari itu harus ada barang baru kalau bisa untuk direview. Ya karena kan kita nggak cuma posting 1-2 video doang ya sehari, usahakan bisa posting banyak. Nah itu makanya butuh sampel yang banyak pula. Jadi kalian meskipun udah punya komisi banyak, sudah mulai banyak menghasilkan, kalian juga tetap harus manfaatin untuk sampel gratis ya teman-teman. Apalagi ada tawaran dari seller yang pengen ngejak kerjasama, itu perlu kalian pertimbangkan, jadi jangan terlalu milih-milih. Jadi kalau memang itu barangnya bagus, kalian ambil aja peluangnya. Karena kalian udah dikasih kepercayaan ya. Ya walaupun sampai sekarang tuh ada yang ngasih red card, ada yang nggak ngasih red card, nggak masalah. Yang penting kita ada kerjasama di situ, karena nanti ke depannya kerjasama tuh nggak cuma sekedar dibayar per video atau afiliasi gitu doang ya. Tapi nanti kita tuh dibantu diiklankan sama seller juga. Nah, makanya teman-teman manfaatkan sampel gratis. Jadi biasanya kalau untuk di awal itu nanti kalian dapat 5 slot untuk minta sampel. Nanti kalau udah jalan itu bisa tembus sampai 10, bahkan bisa lebih ya tergantung level kalian. Terus selanjutnya itu kalian minimal sehari itu upload 5 video sehari. Ya memang untuk akhir ini katanya brutal itu udah mulai kurang efektif ya. Jadi banyak yang banyak-banyakan video, bahkan bisa lebih dari 10, tapi efeknya apa? Akunnya untuk view-nya tuh lambat semua ya, di bawah 100, bahkan ada yang kena shadow ban, view-nya tuh di bawah 10. Tapi kalau saran saya idealnya tuh minimal 5, kalau lebih ya maksimalnya di 10 lah ya. Karena kalau saya ngerasain sendiri ya, bikin 5 konten sehari itu sudah cukup makan waktu, apalagi 10 ya, itu biasanya nanti ada penurunan di kualitas. Jadi makanya untuk idealnya tuh 5 video sehari aja udah cukup. Tapi yang penting apa konsisten. Jadi jangan cuma bertahan 1 atau 2 hari setelah itu nggak posting, bahkan sampai seminggu nggak posting, nah itu yang jadi bahaya. Terus selanjutnya ini targetkan sampai 1000 video ya. Kenapa banyak affiliate yang gagal? Itu biasanya karena berhenti di awal. Jadi mereka ngerasa kok view-nya susah, terus ini mau ngonten lagi males karena memang ya lama-lama aja nggak ngasilin penjualan gitu ya. Videonya udah bikin bagus tapi nggak ngasih penjualan. Nah ini biasanya pada berhenti di sini. Mereka nganggap wah ini nggak potensial nih, affiliate susah ternyata kayak gitu ya. Nah makanya kenapa kalian punya target yang nanti kalau mau berhenti itu di 1000 video atau bahkan 2000 video, bikin target yang agak gede.
Nah, nanti teman-teman akan ngerasain sendiri ya, kalau udah posting 1000 video, kalian mau berhenti pasti akan pikir-pikir lagi. Karena apa? Perjalanannya udah jauh ya, sudah sampai 1000 video, itu nggak gampang bikin 1000 video. Nah, akhirnya apa? Nggak jadi berhenti. Nah, itulah kenapa kalian punya target di awal, bikin 1000 video dulu. Terus selanjutnya, bikin video review yang niat. Nah, soalnya banyak banget yang cuma pengen ngejar target tadi, itu tuh kebanyakan bikin kontennya cuma sekedar video slide, yang cuma video produk terus dikasih musik gitu ya. Yaitu kalau untuk produk-produk kayak tisu atau misal celana dalam dapat 3 itu nggak masalah. Cuman kalau untuk produk yang butuh penjelasan kayak barang elektronik atau alat-alat konten itu nggak bisa sekedar kayak gitu doang ya. Makanya teman-teman bisa bikin video yang lebih niat. Terserah kalian mau nampilin muka atau enggak, yang penting videonya itu ada konsepnya. Jadi ada hook di awal biar menarik orang nonton dulu video kalian minimal 3 detik. Terus ada penjelasan produknya, jadi nggak cuma sekedar musik doang. Terus call to action juga penting, sampaikan kalau apa benefit beli sekarang, terus vouchernya yang didapat berapa, dan tekankan kalau ada harga khusus atau harga murah seperti itu. Terus hanya di riset produknya. Kadang kita bingung ya milih produk karena banyak banget di marketplace. Jadi untuk mempersempit ya dan memperkecil peluang kalian gagal kalau kalian beli sampel produk, nah itu saran saya pilih produk-produk yang benar-benar lagi trending. Ya mungkin teman-teman pernah ngalami ya kalau ngikuti trending yang nomor 1 atau 2 gitu tuh agak berat. Karena lihat persaingannya, oh ternyata saingannya sama kreator besar yang followernya udah jutaan, view mereka jutaan. Nah teman-teman bisa pilih ya untuk produk trending itu ngambil yang nomor 5 ke bawah. Jadi buat teman-teman biar nggak persaingannya itu nggak terlalu ketat. Dan kalian bisa cek juga ya, nanti di TikTok udah menyediakan, nanti kalian bisa lihat untuk video-video yang rekomendasi yang penjualan tertinggi. Kalian perlu cek ya kalau di situ isinya ada artis atau kreator gede yang followernya udah jutaan. Mending kalian cari produk alternatif lain aja, soalnya nggak terlalu berat ya. Memang nggak ada salahnya ya mencoba, tapi kalau untuk yang terlalu ketat itu biasanya agak berat ya kalian masuk di situ. Tips selanjutnya teman-teman cari seller yang dia tuh lagi ngiklan ya, karena apa? Sekarang kan TikTok juga nggak bisa ya, kalian cuma organik doang, kalian butuh iklan, namanya iklan berbayar. Nah, kalau kalian nanggung iklan sendiri itu agak berat. Memang kalau kalian udah punya komisi lebih, itu kalian bisa budgeting untuk iklan. Nah, tapi akan lebih enak lagi kalau kalian tuh iklannya dibantu sama seller. Jadi kita patungan, kita sendiri iklan, terus nanti dilanjutin sama sellernya. Itu kan enak banget. Jadi makanya sekarang sudah ada fitur kayak GMV Max. GMV Max itu fitur iklan dari seller, di mana nanti semua video yang iklan ke produk dari seller itu nanti akan dicari ya yang potensi mana untuk ngasilin penjualan nanti kena iklan dari seller itu. Jadi kalau kita mengizinkan otorisasi iklan, nanti video kita itu otomatis akan diiklankan dengan oleh sellernya. Nah, makanya kenapa penting ya kita cari produk yang sellernya itu juga rajin iklan. Ciri khasnya biasanya itu brand-brand besar atau brand-brand yang sudah terkenal. Itu biasanya mereka nggak pelit soal iklan. Terus selanjutnya, kalau teman-teman sudah mulai ngonten ya, pasti kan ada beberapa video yang mulai naik, ada yang bahkan FYP, sudah sering ngasih penjualan. Nah, itu teman-teman buat jaga konsistensi ya, biar videonya itu FYP terus, ngasih penjualan terus. Teman-teman bisa jaga momentumnya dengan cara jaga interaksi di video itu. Misal dengan cara balesin komentar, atau nge-like orang yang komentar positif di situ, itu bisa ya. Nanti jawabnya komentar bisa dalam bentuk video dengan review produknya lagi, atau sekedar cuma dibalesin pakai kata-kata kalau belum sempat. Nah, itu tujuannya biar FYP kita tuh awet ya, jadi nggak mesti harus diiklankan. Jadi video itu akan gulung terus, nanti ngasih penjualan setelah view-nya makin gede. Terus nanti teman-teman cek data ya, pastikan teman-teman udah dapat nih kalau misal udah konten banyak, oh ternyata banyak penjualan produk dari produk A ini. Nah, untuk produk yang laku itu kalian perbanyak bikin videonya. Ya karena apa? Kita juga ngejar target untuk dapat iklan dari sellernya ya. Jadi saya pengalaman kemarin untuk beberapa brand, kalau ada produk yang laku itu saya bikin banyak videonya. Nah, pas sellernya ngiklan, kebetulan kemarin tuh bikin sekitar hampir 10-an lebih ya untuk videonya. Nah, itu hampir 6 video itu diiklankan semua. Makanya panen ya untuk satu produk itu penjualannya tinggi semua. Dengan video-video yang berbeda itu karena dibantu diiklankan sama seller. Nah, balik lagi itu tadi untuk manfaatkan fitur GMV dari sellernya. Ya memang ini nggak gampang, tapi kita bisa upayakan ya untuk dapat dibantu diiklankan sama seller. Tapi itu memperbesar peluang biar video kalian tuh dapat dibantu diiklankan sama seller, itu kalian bikin banyak video untuk produk yang sama. Memang kelihatan konyol ya, kalian cuma dikasih sampel doang satu tapi bikin videonya banyak. Memang kita cuma disuruh satu video doang ya untuk bikin sampel video, nanti untuk kewajibannya. Tapi kalau sebagai affiliate, teman-teman saya sarankan jangan terlalu pelit lah. Jadi untuk bikin kontennya, misal, oh ini kok belum berhasil kejual, coba bikin lagi sampai nanti bisa ngasih penjualan. Soalnya nggak ada ruginya juga, teman-teman. Jadi saya pengalaman kalau kemarin bikin konten video UMKM ya, kayak tas-tas kayak gitu, memang di awal itu seret banget ya penjualannya. Di
5 video pertama itu nggak ngasih penjualan, tapi di video ke-10 ke atas, itu tahu-tahu penjualannya kenceng semua. Nah itu kenapa? Jadi ternyata iklannya baru jalan sarannya. Jadi ada kebanggaan sendiri juga ya kalau saya bantu jualin produk lokal dan kita sama-sama kooperatif, mereka bisa bantuin iklan dan mereka juga karena senang ya dibantu jualin banyak produknya, kadang dikasih sampel terus, bahkan yang kemarin belum selesai udah dikasih sampel untuk model yang lainnya juga. Nah itulah kenapa kita itu juga harus menjalin hubungan erat dengan seller. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri ya kalau untuk di TikTok Affiliate untuk saat ini. Nah, terus terakhir jangan banyak ngeluh dan perbanyak doa aja karena sekali lagi ya kalau kita udah ngeluh dulu masalah soal view, soal follower, soal penjualan itu kan di luar kendali kita ya. Jadi kalian fokus saja bikin konten terus dan tingkatkan kualitas konten ya. Mungkin sampai sekarang ya kadang bosen ya sampai jenuh banget mau ngedit, mau posting itu sampai jenuh, tapi paksakan untuk jaga teman-teman tuh bisa tetap konsisten untuk postingnya. Oke, itu tadi ya untuk tips-tips dari saya, semoga bermanfaat. Silakan buat yang belum subscribe bisa langsung subscribe. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.